Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 10 IPS 3. Perkenalkan, nama saya Siti Kesya Koinur Sahra. Kelompok saya ada Kayla Dwi Rahma, Muhammad Ridwan, Yuda Febriana, Rakel Mawardi, dan Muhammad Akbar. Di sini kita akan membahas tentang renang gaya bebas. Gaya bebas adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Kedua belah tangan secara bergantian digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayun, sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan naik turun ke atas dan ke bawah. Sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernafasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air. Saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping, sewaktu mengambil nafas, perenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan dibandingkan gaya berenang yang lain. Gaya bebas merupakan gaya berenang yang bisa membuat tubuh menjadi melaju lebih cepat di dalam air. Di antara 4 gaya renang yang ada, gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung, yang paling sulit cara bernafasnya adalah gaya bebas. Pada saat pengambilan nafas dilakukan secepat mungkin dan sebanyak mungkin melalui mulut di atas permukaan air. Pengambilan nafas melalui mulut ini dengan bantuan otot-otot dada tanpa menghembus. Pengambilan nafas melalui ini ada 2 cara. Pertama, mulut dibuka lebar-lebar agar dapat memasukkan udara sebanyak mungkin. Cara kedua, bibir atas, bawah, dan gigi terpisah secukupnya dan dibuka lebar-lebar. Khawatir kemungkinan kemasukan air ke dalam batang tenggorokan dan menimbulkan hal yang tidak nyaman. 1. Gerakan kaki. Gerakan kaki yang akan disajikan ini akan menekankan pada gerakan kaki pada renang gaya bebas. Misalnya, karena sesuai dengan praktis dan kecepatan renang, maka gaya bebas adalah gaya yang paling tepat sampai masa kini. Selain gerakannya adalah lebih alami, gerakan kaki dimulai setelah Anda menguasai gerakan meluncur. Sekurang-kurangnya Anda telah diperkenalkan dan diperoleh latih peluncur. Pentingnya gerakan kaki dalam renang. Latihan gerakan kaki ini sangat penting perenangan dalam renang karena hal-hal A. Kaki adalah kekuatan terbesar dalam upaya gerak maju. Kekuatan kaki jauh lebih besar dibanding dengan lengan. B. Bidang datar kaki jauh lebih besar dibanding dengan lengan dan kaki adalah pendayung yang besar. C. Letak kaki dan bagian belakang dari tubuh dan lebih menguntungkan untuk menggerakkan pengarahan ke depan. Latihan gerakan kaki dapat dilakukan dengan berbagai cara, misal dalam sikap tiarap dengan ketinggian air selutut, dalam sikap berpegangan pada setiap tepi kolam, dapat pula dengan dibantu temannya. Telah diurai pada bagian pendayungan. Penekanan latihan dalam hal ini adalah gerakan kaki pada renang gaya bebas atau chon yang dibaca crawl. 1. Permukaan gerakan kaki. Sikap permukaan tiarap atau telengkup bertumpu pada kedua tangan di dasar kolam, kedua lengan lurus, sikap badan mendatar, sebagian pantat dan tumit berada di atas permukaan air, kemudian kaki hampir lurus tetapi rileks. Sikap permulaan tiarap atau telungkup bertumpu pada kedua tangan di dasar kolam, kedua lengan lurus, sikap badan mendatar, sebagian pantat dan tumit berada di atas permukaan air, kedua kaki hampir lurus tetapi rileks. Gerakan kaki A. Gerak seluruh kaki dimulai dari pangkal paha dan diakhiri dengan gerakan lecut pada pergelangan kaki. Kedua kaki hampir lurus tetapi rileks. Lutut tidak ditekuk, jari-jari kaki diluruskan sehingga permukaan telapak kaki belakang berfungsi maksimal naik. C. Naik turunnya kaki kurang lebih 30-40 cm. Bila satu kaki memukul ke atas, kaki lainnya memukul ke bawah agar badan tetap seimbang. Gerakan pukulan ini dilakukan dengan tenang dan teratur. Pada saat kedua kaki memukul ke atas dan ke bawah terjadi tekanan ke atas, dan saat itu terjadi percikan air tetapi tidak banyak, yaitu saat masing-masing kaki memukul ke bawah dan ke atas. Variasi keterampilan gerak kaki renang gaya bebas. A. Latihan gerak kaki sambil berpegangan di pinggir kolam renang. Melakukan gerakan renang gaya bebas sambil berpegangan di pinggir kolam dengan badan dan kedua kaki serta sembur gerakan kaki dari pangkal paha hingga lutut. Kaki tidak ditekuk tetapi hanya tertekuk saat bergerak. B. Gerakan kaki berpasangan. Melakukan gerakan kaki renang gaya bebas, kedua lengan dipegang tembam dengan badan kaki lurus sehingga saat menggerakkan kaki maju ke depan, sedangkan yang memegang lengan bergerak mundur.
Latihan gerak kaki menggunakan pelampung. Melakukan gerakan kaki renang gaya bebas, kedua lengan berpegangan pada papan pelampung di depan. Lengan badan dan kedua kaki lurus hingga saat menggerakkan kaki, badan maju ke depan. D. Latihan gerak kaki sambil meluncur. Melakukan gerak kaki renang gaya bebas, kedua lengan harus di samping telinga dan ujung-ujung jari dirapatkan pada bagian ibu jari hingga badan dapat meluncur ke depan. 2. Gerakan lengan. Latihan gerak lengan ini dapat dilakukan di tempat dangkal kedalaman 1 meter dengan sikap berdiri kangkang pada membungkuk ke muka mendarat. Agar sikap badan mendekati sikap sebenarnya, latihan dilakukan setiap tepi kolam. Caranya, satu kaki dikaitkan pada setang, sedang kaki lainnya di dalam air dan bertumpu pada dinding di bawah setang tersebut. Dalam sikap ini usahakan tubuh mendatar ke atas permukaan air. Dalam sikap badan membungkuk ini kepala masih di atas permukaan air. Gerakan lengan dilakukan dalam 2 bidang yang terjajang di samping badan dan melupakan lingkaran lengan satu persatu dibongkokkan diluruskan atas permukaan ke air ke muka dengan jari-jari tangan rapat ke bawah sampai tengah berada di bawah bahu. Ini gerakan menarik, sesudah itu sikut dibengkokkan dan dibawa ke atas permukaan air dengan cepat. Lengan diluruskan di luar air sejauh-jauhnya ke muka. Laksanaannya saat lengan masuk air, jari-jari tangan masuk lebih dahulu dan tangan masuknya ke air di depan bahu. Sikut atau lengan dibengkokkan ke depan dan ke bawah. Jari-jari tangan rapat, pergelangan tangan sedikit ditekukan. Posisi telapak tangan menghadap ke belakang. Selanjutnya tangan ditarik ke belakang menuju ke pusat atau pusat. Gerakan ini dinamakan menarik atau pull. Setelah tangan melalui pusat, dorongan ke belakang dan sikut mendekat pada togok badan. Gerakan atas keluar dari permukaan air dan gerakan memutar digerakkan ke muka dekat di atas permukaan air. Pula dekat dengan badan, kemudian lengan masuk air. Dimulai jari-jari tangan masuk air dahulu di muka dan di depan bahu. Gerakan saat tangan melewati paha dan keluar dari air dinamakan gerakan kembali atau recovery. Dengan demikian, dalam gerakan tangan ada 3 tahapan gerakan, yaitu pertama, mulai jari-jari tangan masuk ke dalam air sampai tangan tiba di pusat atau pusat yang dinamakan gerakan menarik. 2. Gerakan mulai dari pusat sampai tangan menyentuh paha yang dinamakan gerakan mendorong. Dan ketiga, gerakan sejak tangan menyentuh paha dan keluar dari permukaan air sampai tangan akan masuk ke dalam air kembali, yang dinamakan gerakan kembali. Variasi keterampilan gerakan lengan renang gaya bebas. Latihan gerakan lengan secara berpasangan oleh teman dari belakang hingga posisi kedua kaki dan badan lurus serta badan terapung di atas permukaan air. Latihan ini dilakukan berpasangan atau kelompok untuk menamakan nilai-nilai disiplin dan kebersihan. B. Latihan gerak dengan sambil meluncur menggunakan pelampung. Melakukan gerakan tangan renang gaya bebas dengan kedua paha mengepit papan pelampung. Posisi kedua ini badan dan tangan lurus serta badan terapung di atas permukaan air. Latihan ini dilakukan berpasangan atau kelompok untuk menamakan nilai-nilai disiplin kebersihan. C. Melakukan kombinasi gerak tunggal dan lengan. 1. Lakukan sikap telungkap di atas permukaan air. 2. Badan, kedua lengan dan kaki lurus hingga badan terapung di atas permukaan air. 3. Lakukan gerakan dengan sebanyak 1 kali tangan kiri dan setelah itu gerakan kaki sebanyak 3 kali ayunan. 4. Lakukan bergantian tangan kiri dan kanan. 3. Gerakan pengambilan napas renang gaya bebas. Pengambilan napas hendaknya dilakukan dengan seefektif mungkin agar hambatan yang terjadi dalam gerak maju lebih kecil, dan dalam pengambilan napas yang dapat dilakukan dengan cara
memalingkan ke muka ke kanan atau ke kiri. Hal ini tergantung kebiasaan setiap individu pada waktu memutar kepala sesedikit mungkin. Asal mulut berada di atas permukaan air, pengambilan belakang, sedang lengan atau tangan kiri tepat memasuki air. Saat itu kepala berpalingan ke kanan, mulut atas permukaan air. Oke, udah coy.